Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Skuad Matematika. Apa kabarnya? Semoga tetap semangat ya. Nah, kali ini kita sampai pada materi terakhir dari program linier. Nah, mungkin dari kemarin banyak yang penasaran berapa sih sebenarnya keuntungan yang diperoleh pengelola parkir wisata Batu Raden atau keuntungan dari penjual dimsum? Nah, tunggu dulu. Sebelum kita ke sana, baiknya kita harus mengetahui dulu apa itu definisi nilai optimum. Yuk kita pelajari bersama. Bentuk umum dari fungsi nilai optimum adalah fx, y sama dengan ax plus by. Nilai optimum bisa berupa nilai maksimum atau nilai minimum, tergantung dari soal yang ditanyakan. Fungsi yang dioptimumkan disebut fungsi objektif atau fungsi tujuan. Nah, Skuad Matematika, sebelumnya kita sudah pernah belajar beberapa kasus contoh dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sekarang dari contoh kemarin yang sudah kita bahas, kita sudah menentukan model matematikanya. Kemudian, kita juga sudah menggambarkan daerah himpunan penyelesaiannya, seperti berikut ini. Nah, langkah yang ketiga, atau langkah yang penentuan, kita pilih koordinat titik dari daerah himpunan penyelesaian agar bisa memperoleh hasil yang maksimum atau minimum. Yuk coba kita pilih beberapa titik yang ada di daerah himpunan penyelesaian. Untuk memudahkan, kita ambil titik-titik pojoknya. Kemudian kita beri nama dari titik-titik itu. Misalnya yang pertama adalah titik O, kemudian titik A, kemudian titik B, dan titik C. Untuk mengetahui nilai maksimumnya, maka kita substitusikan titik-titik pojok tersebut ke dalam fungsi Z-nya. Nah, kita pindahkan dulu. Untuk titik O-nya adalah 0,0, kemudian untuk titik A-nya adalah 60,0, kemudian untuk titik B, ya karena di sana itu berupa grid ya, jadi terlihat bahwa titik B di situ adalah koordinatnya 15,45. Nah, silakan kasus yang pertama ini, bagaimana sih Ustadzah menemukan titik B ini jika misalkan kalian nanti menggambarnya secara manual? Ya, kita diskusikan saat Google Meet ya. Nah, terakhir titik C-nya adalah 0,50. Nah, titik-titik ini yang nantinya akan disubstitusikan ke fungsi tujuan atau fungsi objektif. Jadi, kita tahu bahwasanya koordinat titik tersebut memiliki nilai X dan Y. Nah, X dan Y yang ada di fungsi optimum kita ganti dengan titik pojok yang kita pilih. Yang pertama, titik 0,0. Berarti artinya ketika 0 dikali 5.000 maka hasilnya adalah 0. 15.000 dikali 0 juga 0, sehingga nilainya adalah 0. Demikian juga untuk 60,0, jangan sampai tertukar ya. Jadi 60 itu sebagai X dikalikan dengan 5.000 hasilnya 300.000. Kemudian 0 dikali 15.000 Y, dikali 15.000 berarti hasilnya 0 juga. Maka dari itu jumlahnya adalah 300.000. Lakukan hal yang sama kepada titik B dan C. Nah, untuk titik B ditemukan nilainya 750.000, sama halnya dengan titik C, 750.000.
Ingat kembali bahwasanya yang ditanyakan pada soal adalah nilai yang maksimum. Di antara keempat titik tadi, ternyata yang menghasilkan nilai maksimum adalah di titik B dan di titik C, yaitu sama-sama 750.000. Hanya saja berbeda kondisi ya, dimana di titik B itu ketika ada 15 mobil dan 45 bus, kalau di titik C hanya ada 50 bus. Jadi ketika pengelola parkir mendapatkan jumlah kendaraan sekian, berarti otomatis pendapatannya menjadi maksimum. Teknik yang kita lakukan tadi adalah menentukan nilai optimum dengan uji titik pojok. Jadi langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan kendala-kendala dari permasalahan program linear. Kedua, gambarlah DHP-nya. Ketiga, tentukan titik-titik pojok atau titik sudut dari DHP. Keempat, substitusikan titik-titik pojok yang dipilih ke fungsi objektif dan bandingkan nilainya. Ketika maksimum berarti pilih yang tertinggi atau terbanyak. Ketika minimum berarti pilih yang terkecil. Bisa dipahami ya? Nah, untuk mengukur tingkat pemahaman kalian dalam materi ini, silahkan bisa kalian kerjakan permasalahan satu ini, tetapi cukup dikerjakan di LKPD yang Ustadzah berikan. Jadi permasalahan ini pun sudah Ustadzah lampirkan di LKPD Edulastik tersebut. Selamat mengerjakan dan nikmati prosesnya, karena beginilah cara matematika ajarin kita. Dalam program linear, kamu nggak bisa menemukan nilai optimumnya secara langsung. Kita harus menguraikan kendala-kendala yang ada satu persatu. Tapi ketika satu persatu kendala itu diuraikan, itu bisa memudahkan kita untuk menggambarkan solusinya, sehingga kita bisa mencapai tujuannya. Begitulah cara kita mengetahui potensi maksimum yang kita miliki. Kita harus menguraikan kendala-kendala yang hadir, maka satu demi satu kendala itu bisa diselesaikan dan potensi pun akan tergambar. Semakin potensimu tergambar, maka semakin dekat pula tujuanmu. Semangat ya! Demikian untuk materi hari ini, semoga menyenangkan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.